Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Bedtime Stories yang dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang berusaha untuk menjadi manajer di sebuah hotel. Saat dia menjaga keponakannya, mereka selalu bercerita tentang dongeng sebelum tidur yang bisa menjadi sebuah kenyataan. Laki-laki ini pun berpikir untuk memanfaatkan cerita dongeng tersebut untuk mendapatkan jabatan sebagai seorang manajer. Oke, seperti biasa, langsung aja ke videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Film ini dimulai dengan cerita seorang pria bernama Marty yang merupakan pemilik sebuah motel bernama Sunny Vista. Dalam mengelola motelnya, Marty dibantu oleh kedua anaknya yang bernama Wendy dan Skeeter. Bagi Skeeter, motel tersebut adalah tempat yang sangat istimewa karena ia bisa bekerja, bermain, dan berkumpul bersama keluarganya. Tapi motel Marty tidak berjalan dengan baik, dan ada seorang laki-laki bernama Barry yang ingin membeli motel tersebut untuk diubah menjadi sebuah hotel. Marty pun terpaksa melepaskan usahanya dengan syarat saat Skeeter dewasa, Barry harus menjadikan Skeeter sebagai manajernya. Dan akhirnya Barry merubah motel tersebut menjadi hotel mewah yang bernama Sunny Vista Nottingham. 25 tahun kemudian, Skeeter pun bekerja sebagai engineering di hotel tersebut karena Barry tampaknya lupa persyaratan yang dulu ia sepakati pada Marty. Tapi Skeeter tidak pernah mengeluh tentang hal tersebut dan tetap semangat dalam menjalani pekerjaan yang kini ia jalani, bahkan melayani para tamu dengan baik. Suatu hari Barry mengadakan pesta untuk memberi pengumuman kalau ia akan menutup hotel tersebut dan menggantinya dengan hotel yang lebih modern. Barry juga mengumumkan kalau hotel tersebut nantinya akan dipimpin oleh seseorang yang bernama Duncan. Skeeter pun tampak kecewa karena pikirnya ia yang akan menjadi manajer hotel baru tersebut. Ternyata Duncan ini adalah pacar dari putri Barry yang bernama Violet. Keesokan harinya Skeeter datang ke rumah kakaknya yang bekerja sebagai kepala sekolah untuk memberikan hadiah pada kedua keponakannya yang bernama Bobby dan Patrick yang sudah lama nggak bertemu dengannya. Kemudian Wendy memanggil Skeeter dan bercerita kalau sekolah mereka akan ditutup, sehingga Wendy harus kehilangan pekerjaannya. Wendy pun meminta bantuan Skeeter untuk menjaga dua ponakannya selama seminggu, karena Wendy harus pergi keluar kota untuk wawancara pekerjaan barunya. Skeeter nggak perlu khawatir karena teman Wendy yang bernama Jill akan membantunya untuk menjaga mereka dari pagi sampai malam, sehingga Skeeter hanya perlu menjaga keponakannya di malam hari. Akhirnya pada saat Skeeter pulang, ia pun bertemu dengan Jill yang komplain karena urusan parkiran mobil. Dan tampaknya pertemuan pertama mereka tidak berjalan dengan baik karena Skeeter suka mengejek Jill. Kemudian saat di tempat kerja, Jill menelpon Skeeter yang sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Mickey, karena sekarang waktunya Skeeter untuk menjaga keponakannya. Akhirnya Skeeter pun datang untuk menjaga keponakannya, tapi karena ia tidak pernah melakukan tugas seperti ini, Skeeter pun menjadi bingung tentang kegiatan apa yang harus ia lakukan bersama keponakannya. Skeeter pun langsung menyuruh mereka berdua untuk segera tidur. Tapi sebelum mereka tidur, Bobby dan Patrick meminta Skeeter membacakan sebuah buku dongeng untuk mereka. Tiba-tiba marmut peliharaan mereka yang bernama Bugsy naik ke atas kepala Skeeter dan membuatnya kaget setelah melihat matanya yang besar. Lalu Skeeter mengusulkan kalau dirinya akan mengarang sebuah dongeng pada mereka berdua. Skeeter bercerita, di zaman dahulu ada seorang pegawai rendahan yang bernama Vixelot yang tahu segalanya tentang cara mengurusi istana. Tapi Vixelot memiliki pesaing yang gemar menjilat rakyat kerajaan demi ketenarannya, yang bernama Butkiss. Di kerajaan tersebut juga ada dua orang anak bernama Stinky dan Smelly yang memiliki seorang guru berupa Putri Duyung. Suatu hari sang raja mengadakan pertemuan dengan rakyatnya untuk mengumumkan kalau Butkiss akan menjadi penasihat raja yang paling dipercaya. Hal tersebut membuat Vixelot menjadi putus asa dan melompat ke sungai untuk dimakan buaya. Tapi Patrick dan Bobby tidak menyukai cerita tersebut karena hidup Vixelot berakhir dengan tragis. Bobby juga mengatakan kalau seharusnya Vixelot mendapatkan kesempatan untuk menjadi penasihat kerajaan. Sehingga jalan cerita dongengnya berubah menjadi raja yang memberikan Vixelot kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sebagai penasehat. Dan hal tersebut membuat Vixelot dan rakyat yang lainnya menjadi ikut bahagia. Patrick pun mengakhiri cerita dongeng tersebut dengan hujan permen karet yang terjadi di sana. Karena menurut Patrick ini adalah sebuah dongeng dan apapun bisa terjadi. Akhirnya Bugsy pun membunyikan belnya sebagai tanda kalau mereka bertiga harus segera tidur. Keesokan harinya, saat Skeeter sedang membuatkan sarapan untuk keponakannya,
Seorang pegawai bernama Aspen menelponnya agar Skeeter bergegas berangkat ke hotel untuk memperbaiki televisi di kamar bosnya. Akhirnya Skeeter mengajak keponakannya ke hotel dan menitipkan mereka berdua pada Violet yang juga baru tiba di sana. Dan gak lama kemudian, Jill datang menjemput mereka berdua untuk berangkat ke sekolah. Saat Skeeter berada di kamar Barry, ia pun menyalakan lampu agar kamar tersebut menjadi terang. Tapi Barry lebih suka berada di tempat yang gelap karena ia takut pada kuman. Di sana mereka berdua sedikit mengobrol tentang tema hotel baru yang akan dibangun oleh Barry. Tapi Skeeter mengetahui tema tersebut telah dipakai oleh hotel lain selama bertahun-tahun. Karena informasi tersebut, Barry pun menjadi marah dan segera memanggil Duncan ke ruangannya untuk membahas tentang idenya yang ternyata menjiplak hotel lain. Tiba-tiba Barry menjadi ingat soal perjanjiannya dengan ayah Skeeter dan memberikan Skeeter kesempatan untuk menjadi manajer hotel. Duncan dan Skeeter harus berkompetisi untuk membuat ide hotel barunya dan mempresentasikannya saat ulang tahun Barry minggu depan. Hal tersebut membuat Skeeter bersemangat karena akhirnya ia mendapatkan kesempatan untuk menjadi manajer hotel. Saat Skeeter berhenti di lampu merah, tiba-tiba ada sebuah permen karet yang jatuh ke dalam mobilnya. Dan disusul dengan hujan permen karet yang membuat Skeeter menjadi heran. Ternyata sebuah truk pengangkut permen karet mengalami insiden di atas jembatan dekat sana. Pada sore harinya, Jill pun datang ke tempat Skeeter untuk mengantarkan keponakannya menginap di sana. Skeeter sedikit bertanya pada mereka berdua tentang keanehan apa yang terjadi hari ini. Tapi mereka berdua tidak mengalami keanehan apapun. Lalu Skeeter memberikan keponakannya untuk menikmati burger pertama mereka, karena Wendy tidak pernah memperbolehkan anak-anaknya untuk memakan burger. Begitu juga dengan Baxi yang tiba-tiba menjadi gemuk setelah menikmati burger. Skeeter pun menjadi tidak sabaran untuk bercerita dongeng kepada Mickey dan mereka berdua tentang seorang koboi yang bernama Skids. Skids yang memiliki sedikit permasalahan pada kudanya datang menghampiri seorang Indian penjual kuda untuk membeli kuda terbaik miliknya. Orang Indian itu pun menyuruh anak buahnya untuk membawakan kuda merah bernama Ferrari. Tapi sayangnya Skids tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya. Dan orang Indian tersebut memberikan Ferrari secara gratis pada Skids. Karena cerita Skeeter sangat pendek dan gak sesuai harapan, Bobby pun melanjutkan dongeng tersebut. Skids yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba mendengar suara wanita yang ingin dirampok oleh beberapa penjahat. Skids yang gagah berani pun datang dengan kudanya untuk menyelamatkan wanita tersebut dari para penjahat. Lalu Skeeter melanjutkan cerita Skids yang membawa wanita tersebut untuk kembali ke kota dan meminta sejumlah uang karena Skids telah menyelamatkannya. Tapi Bobby mengatakan kalau seorang pahlawan tidak pernah meminta imbalan apapun. Bobby juga bercerita kalau wanita tersebut tetap ingin memberikan Skids hadiah berupa ciuman. Dan tiba-tiba kaki Skids ditendang oleh seseorang yang menutup cerita dongeng mereka. Setelah itu Skeeter meminta Mickey untuk menemani mereka berdua karena Skeeter harus pergi ke suatu tempat. Dan ternyata Skeeter pergi ke showroom mobil sambil berharap ada seseorang yang akan memberikannya mobil Ferrari gratis. Tiba-tiba Skeeter bertemu dengan seseorang yang memakai baju Indian dan membuatnya menjadi senang karena pikirnya orang itu akan memberikan Ferrari gratis padanya. Tapi ternyata orang berpakaian Indian itu adalah pencopet yang segera kabur saat berhasil mengambil dompet Skeeter. Saat di perjalanan pulang, Skeeter nggak sengaja melihat Violet yang sedang dikelilingi wartawan. Ia pun menggunakan genangan air untuk menghentikan aksi para wartawan tersebut dan berhasil menyelamatkan Violet. Karena kejadian tersebut, Violet ingin memberikan Skeeter hadiah berupa ciuman. Tapi sayangnya seseorang menendang kaki Skeeter seperti dongeng yang diceritakan keponakannya. Keesokan paginya, Jill datang untuk menjemput Patrick dan Bobby. Mereka sedikit bercerita soal dongeng tadi malam yang terjadi pada Skeeter. Akhirnya Skeeter pun menyadari jika keponakannya yang bercerita, hal tersebut akan menjadi kenyataan baginya. Di sana Jill juga melihat Baxi yang sedang jogging karena semalam Skeeter memberikannya hamburger. Saat Jill dan keponakannya akan berangkat ke sekolah, Duncan memanggil Skeeter untuk berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan Violet dari para wartawan. Duncan juga memperingati Skeeter kalau ia tidak akan pernah mendapatkan Violet dan jabatan manajer, karena Skeeter hanyalah seorang pegawai rendahan. Kemudian Duncan pergi ke sebuah tempat untuk mengecek lokasi pembangunan hotel yang baru sambil menelpon Aspen. Ternyata lokasi tersebut adalah sekolah Patrick dan Bobby yang akan ditutup dan dihancurkan. Di sana Duncan gak sengaja melihat Jill yang sedang bermain dengan mereka berdua. Pada malam harinya, Skeeter mengajak Jill dan keponakannya ke atap hotel dan membakar marshmallow.
Skeeter pun bercerita pada saat ia dan Wendy masih kecil, sang ayah sering mengajak mereka membakar marshmallow sambil membuat rasi bintang sesuai imajinasi mereka masing-masing. Nggak lama kemudian Jill pergi meninggalkan mereka. Skeeter pun mulai bersemangat karena sekarang saatnya mereka untuk bercerita dongeng yang dapat merubah hidup Skeeter. Di sini Skeeter bercerita tentang seorang pria Yunani zaman dulu yang bernama Skitakus. Dia mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kehebatannya dalam berkendara di depan banyak orang termasuk raja dan putrinya. Jika Skitakus bisa membuat putri raja terkesan, maka ia bisa mendapatkan kekuasaan. Lalu Skitakus melakukan aksi berbahaya dengan melompati para gajah yang berbaris dan akhirnya bisa mendarat dengan sempurna. Skeeter pun memancing keponakannya agar melanjutkan ceritanya tersebut. Akhirnya Bobby melanjutkan cerita Skitakus yang berhasil mendapatkan wanita tercantik di daerah tersebut. Tapi Skeeter berpikir kalau Skitakus berhasil mendapatkan putri raja. Bobby pun bercerita kembali tentang Skitakus yang mengajak wanita cantik itu ke sebuah kedai minuman. Di sana terlihat banyak wanita yang cemburu karena wanita cantik tersebut bisa merebut hati Skitakus. Mereka pun menceritakan kalau Skitakus mengajak wanita tersebut untuk berjalan-jalan di pinggir pantai. Dan tiba-tiba mereka melihat ada pria gemuk yang pingsan di pinggir pantai. Lalu Skitakus menginjak perut pria tersebut yang ternyata ada seekor ikan tersangkut di tenggorokannya. Bobby juga menambahkan kalau cuaca akan berubah menjadi hujan dan mereka harus berteduh di dalam gua ajaib. Skeeter yang gak menyukai cerita mereka tiba-tiba menjadi emosi yang menyebabkan keponakannya ngambek dan gak mau bercerita kembali. Keesokan harinya, Skeeter yang banyak berharap dari dongeng keponakannya pun datang ke pantai dan menelpon Violet. Karena pikirnya Violet juga akan berada di sana dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Tapi sayangnya Violet ada di dalam pesawat yang akan menuju keluar kota. Tiba-tiba Skeeter ditabrak seorang wanita bersepatu roda yang ternyata adalah Jill. Jill pun mengatakan kalau ia tiba-tiba ingin pergi ke pantai tanpa suatu alasan. Jill juga ingin mentraktir Skeeter makan siang untuk meminta maaf karena ia telah menabraknya. Saat mereka tiba di restoran, di sana sudah ada para wanita yang ternyata adalah teman-teman SMA Skeeter dan salah satunya bernama Donna. Skeeter yang sedikit canggung pun meminta Jill untuk berpura-pura menjadi pacarnya agar Skeeter nggak kelihatan single di depan teman-temannya. Setelah itu Skeeter mengajak Jill untuk berjalan-jalan di tepi pantai dan Jill mengatakan kalau besok Wendy akan pulang untuk menjemput anak-anaknya. Di sana mereka juga menemukan pria gemuk yang pingsan di pinggir pantai. Skeeter pun memulai aksi penyelamatannya sesuai dengan cerita dongeng tadi malam. Skeeter juga mengatakan kalau sebentar lagi akan turun hujan dan mereka harus segera berlari untuk mencari tempat berteduh di bawah jembatan. Pada malam harinya, Mickey dan Skeeter membicarakan tentang cara untuk memenangkan presentasi besok. Skeeter pun berencana memanfaatkan cerita dongeng keponakannya agar ia bisa menang melawan Duncan. Akhirnya Skeeter memulai ceritanya tentang pertarungan antara dua pria bernama Kendalo dan Skito untuk memperebutkan kekuasaan luar angkasa dan menggantikan raja bernama Barakto. Patrick pun mengatakan kalau Skito berbahasa alien dan membawa temannya Mickey Du sebagai penerjemahnya. Akhirnya pertarungan tanpa gravitasi antara Skito melawan Kendalo dimulai dengan aksi Kendalo yang menembakkan senjata alien miliknya ke arah Skito. Lalu Skito mendapatkan sebuah senjata dari dua anak kecil dan membalas tembakan Kendalo. Tapi karena pertarungan ini sangat membosankan, Barakto pun memerintahkan untuk mengeluarkan monster hijau yang langsung menabrak mereka berdua. Skito yang terpental ke arah raja pun menghidupkan gravitasi di arena tersebut dan membuat monster hijau menimpa Kendalo. Akhirnya Patrick bercerita kalau Skito lah yang menjadi pemenang pertarungan tersebut. Dan Patrick menambahkan sedikit cerita tentang Skito yang tiba-tiba terkena bola api hingga membuatnya lenyap terbakar. Hal tersebut membuat Skeeter menjadi panik dan meminta keponakannya untuk memperbaiki cerita tersebut. Tapi sayangnya mereka berdua harus segera tidur. Keesokan harinya, Skeeter yang masih panik tentang api pun berbelanja ke supermarket untuk membeli beberapa peralatan yang dapat melindunginya dari api. Akhirnya Skeeter yang tiba di pesta ulang tahun Barry menjadi sangat takut dengan api yang ada di acara tersebut. Ia bahkan menjadi curiga dengan orang yang menawarkannya es krim. Pada saat Skeeter memakan es krim, tiba-tiba ada seekor lebah di sendoknya yang membuat lebah tersebut menyengat lidah Skeeter. Akhirnya, pada saat acara presentasi dimulai, Skeeter yang gak berbicara pun mempersilahkan Duncan untuk memulai presentasinya duluan. Duncan dan para krunya yang lain mempresentasikan idenya tentang hotel baru tersebut dengan bernyanyi dan menari untuk menjelaskan tema teater yang akan dia buat. Hal tersebut berhasil membuat Barry sedikit terkesan.
Lalu saat giliran Skeeter, ia pun kesulitan bicara karena lidahnya bengkak akibat tersengat lebah, dan hanya Mickey yang mengerti ucapan Skeeter. Akhirnya Barry meminta Mickey untuk menerjemahkan ucapan Skeeter karena orang lain di sana nggak ada yang paham apa yang dikatakan Skeeter. Skeeter pun bercerita kalau minggu kemarin ia mengajak keponakannya untuk tinggal bersama. Skeeter juga banyak belajar dari keponakannya tentang kegembiraan dan imajinasi yang sering dilupakan orang dewasa. Pada intinya Skeeter akan membuat Hotel Barry penuh dengan kegembiraan dan imajinasi. Hal tersebut membuat Duncan dan saya nggak mengerti apa poin dari penjelasan Skeeter. Tapi Barry berpikir kalau ide itu sangat luar biasa dan membuat Skeeter menjadi pemenangnya. Pada saat di luar, para staf yang lain pun memberikan selamat bagi Skeeter termasuk Duncan. Tapi Duncan yang licik juga bercerita kalau lokasi hotel yang baru adalah sekolah keponakannya yang akan segera dihancurkan. Skeeter pun berusaha bertanya pada Barry yang menjadi tidak fokus karena melihat beberapa orang sedang membawakan kue ulang tahunnya. Dan saat Barry meniup lilin kue ulang tahunnya, Skeeter yang takut dengan api menyemprotkan pemadam kebakaran untuk mematikan lilin tersebut dan mengenai wajah Barry. Hal itu membuat Barry marah dan langsung memecat Skeeter. Keesokan paginya, Skeeter datang ke sekolah keponakannya untuk bertemu dengan Jill dan mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa tentang lokasi hotel baru tersebut. Tapi Jill yang sudah terlanjur kecewa pun pergi meninggalkannya. Saat Skeeter mengepak barang-barangnya karena ia telah dipecat, dia sedikit merenung tentang apa yang harus dilakukan untuk menghentikan rencana penghancuran sekolah keponakannya. Ternyata hari ini para siswa dan orang tuanya datang ke sekolah dan berdemo karena sekolah mereka akan segera dihancurkan. Duncan mengatakan jika dalam waktu 20 menit tidak ada kabar apapun dari Barry, maka mereka akan memulai proses peledakan bangunan. Di tempat lain, Jill pun berusaha memohon pada Barry yang datang ke kantor seorang pejabat pertanahan agar Barry membatalkan niatnya menghancurkan sekolah mereka. Tapi ternyata di dalam kantor tersebut sudah ada Skeeter dan Donna yang merupakan pejabat pertanahan sekaligus teman SMA Skeeter. Di sana Donna menjelaskan kalau ia menolak pengajuan lokasi Hotel Barry di sekolah tersebut dan memindahkannya ke tanah kosong di pinggir pantai. Tentu saja hal tersebut menjadi kabar gembira bagi Barry karena awalnya ia mengincar lokasi tersebut tapi sayang tidak dijual. Skeeter pun berusaha memeluk Barry yang takut dengan kuman agar Barry tidak takut lagi bersentuhan dengan orang lain. Tapi tiba-tiba Barry memiliki masalah pada jaringan teleponnya sehingga ia tidak dapat memberi kabar pada Duncan untuk menghentikan penghancuran gedung sekolah. Akhirnya Skeeter dan Jill pun bergegas pergi ke sekolah dengan meminjam motor dari seseorang karena mobil Jill dibawa akibat melanggar parkir. Oke, adegan kembali ke sekolah yang memperlihatkan Duncan akan segera meledakkan gedung sekolah. Tapi tiba-tiba Wendy mengatakan kalau kedua anaknya hilang dan kemungkinan besar berada di dalam gedung. Duncan yang gak peduli dengan ucapan Wendy pun memaksa untuk segera meledakkan tempat itu. Beruntung Skeeter datang tepat waktu dan langsung menyerang Duncan hingga pingsan. Skeeter juga memberikan pengumuman kalau sekolah tersebut tidak jadi dihancurkan karena Barry akan memindahkan lokasi hotel barunya. Dan tentu saja hari itu menjadi momen bahagia bagi semua orang di sana termasuk Patrick dan Bobby. Skeeter pun mendapat ciuman dari Jill karena usahanya berhasil untuk mempertahankan sekolah mereka. Beberapa waktu kemudian, Skeeter mengajak Jill dan dua keponakannya untuk membakar marshmallow bersama-sama. Dan ceritanya, Skeeter sekarang sudah menjadi pemimpin sebuah hotel yang menggunakan nama ayahnya. Kemudian cerita Barry yang sudah tidak takut lagi pada kuman dan dia memutuskan untuk menjadi perawat di sekolah Wendy. Sedangkan Violet menikah dengan Mickey dan bertugas untuk melanjutkan bisnis perhotelan Barry. Dan begitulah cerita dongeng kali ini yang berakhir happy ending. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.